Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selama proses PKPU sampai puncaknya voting dan ketuk palu sampai hari ini berkomunikasi sangat intensif dengan para pihak. Artinya kalau kita lihat dari sisi proses penuntutan, proses PKPU, itu kita bisa terjemahkan kita berseberangan dengan mereka. Tapi atas dasar kita menyadari bahwa sebuah industri tanpa mitra itu tidak akan pernah berdiri, kami tetap menjalani komunikasi. Minggu kemarin pun itu kami baru ada pertemuan Pak, perwakilan aliansi vendor itu dengan kami, dengan bicara terbuka. Lalu alhamdulillah kami hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan 99%-nya. Itu dapat dimaknai bahwa mereka memang mendukung penuh keberadaan dan kebangkitan Barata ke depan. Lalu kedua, kami sampaikan juga bahwa ke depan kami tetap membutuhkan mereka dan mereka menyatakan siap. Bahkan gitu, sejak hari ini mereka beberapa sudah memberi dukungannya kembali setelah ketuk palu. Itu fakta. Ya. Lalu kalau bicara ke depan ini kami atas nama Barata Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap tim dari Pak Hekal pada saat berkunjung ke PT Barata, sehingga kami bisa menyampaikan sebenar-benarnya siapa Barata, gitu Pak ya. Dan alhamdulillah terkonfirmasi Pak di press release Bapak, kami ucapkan kehormatan yang setinggi-tingginya, dan ini sangat inline dengan orang tua kami Pak. Jadi orang tua kami ini PPA. Jadi kalau Bapak lihat di halaman yang terakhir disampaikan itu sebenarnya ada program besar nasional merger manufaktur yang akan disehatkan, ditata, dikelola dengan sebenar-benarnya ke depan, sehingga apa? Sehingga betul-betul kita sebetulnya bukan membangkitkan Barata saja, tapi betul-betul seluruh manufaktur di Indonesia disatukan, disinergikan, diintegrasikan. Lalu tentunya kalau kita bicara running the business betul-betul dengan level profesional yang tinggi. Itu kira-kira Pak. Prospek ke depan, satu, kami ulangi, dari pasar industri yang sudah beroperasi, mau bicara petrochemical, oil and gas, pembangkit, industri semen, industri pupuk, itu kami berani mengatakan mereka semua membutuhkan dukungan Barata. Karena apa? Tidak ada yang abadi kalau kita bicara production facilities. Ada umurnya, kira-kira gitu ya. Lalu kedua, prospek market luar. Komunikasi kami dengan Siemens dunia, itu mereka punya pertanyaan yang tadinya kami negatif menangkapnya. Tapi ternyata itu luar biasa positif. Mereka tanya, load kamu sekarang berapa? Ternyata mereka bertanya itu bukan dalam rangka memperkirakan tingkat kesehatan bisnisnya Barata, tapi dalam rangka mereka menambah load kembali. Jadi mereka minta kepastian bahwa antrian kalau order kami turunkan lagi itu tidak panjang. Artinya apa? Ada terbuka lagi. Yang kedua, hari ini kami pun baru menerima kontrak baru dari Amerika Pak, bagian daripada bogi. Ini alhamdulillah juga bahwa sinyal bisnis dan prospek Barata itu masih sangat besar. Lalu yang ketiga, proyek-proyek PUPera seluruh hidromekanikal dari pembangunan waduk ini yang sudah on hand itu ada kira-kira 15 kontrak di kami. Alhamdulillah juga 50% sudah terjalani. 50% itu sedang kami garap setinggi-tingginya kecepatannya, di mana di sini dibantu oleh Bapak-bapak PPA, insya Allah akan tepat waktu, tepat janji, tepat kualitas. Dan langsung disampaikan bahwa ada new waduk, artinya pembangunan dam, dan itu akan menjadi prospek kami juga. Nah itulah Pak gambarannya. Jadi insya Allah kebangkitan manufaktur besarnya, kebangkitan Barata tentunya termasuk kebangkitan UMKM, karena di balik kami itu ratusan UMKM. Makasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang perlu Bapak ketahui Pak Dodi ya, Pak Dirut, Pak Bobi, oh, sama kayak direktur lain berarti namanya. Jadi Pak Bobi, yang perlu Bapak pahami Pak, kenapa 90% lebih ya vendor itu menerima? Karena memang kalau Bapak dibangkrutkan mereka juga nggak dapat apa-apa Pak. Itu yang Bapak harus pahami itu Pak. Ya, itu yang kami sampaikan di Komisi 6 ini. Kami yakinkan 253 vendor itu sudahlah berdamai dengan Barata. Lalu mari kita cari solusi untuk membayar hutang-hutangnya. Dan alhamdulillah mereka kita bisa yakinkan. Karena juga vendornya banyak juga mantan karyawan Bapak, pensiunan Bapak, gitu loh. Ya, mereka tahu pertama Bapak nggak bayar gaji sudah berbulan-bulan. Ya, kalau kita dengar cerita Pak Bobi kan, wow, Barata itu prospeknya. Faktanya Bapak nggak bayar gaji berbulan-bulan. Ya, jadi vendor-vendor itu memahami kondisi Bapak bahwa mereka pun menuntut Bapak dipilotkan, mereka juga nggak dapat apa-apa. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya mereka menerima kesepakatan perdamaian ini. Nah, saya sudah baca keterangan Pak Yadi dan Pak Tiko tadi ya. Terus terang saya senang Pak bahwa Pak Tiko gerak cepat ya setelah komunikasi Pak Haikal saya ke Pak Tiko ternyata konkret ya. Nggak salah nanti suatu saat insya Allah jadi badan pengelola BUMN nanti yang undang-undangnya lagi kita bahas sih Pak Tiko ya. Jadi Bapak kerja konkret. Nah, saya berharap ini skema timeline yang Bapak sampaikan kepada kami ini bahwa novasi akan dilakukan. Ya, jadi saya minta nanti pimpinan kesimpulan bahwa novasi itu ya akan diselesaikan. Bahwa proses novasi ya, jadi kan di sini timelinenya pembahasan skema antara BSI dan Jamsyar. Jadi harus kita bikin kesimpulan bahwa dari kita rapat ini sampai sebelum tutup buku 31 Januari, BSI dan Jam Krindo Syariah ini sudah selesai bisnis to bisnis ya. Ya. Lalu yang kedua, ya, proses novasi ini harus selesai sampai awal Februari. Sehingga ya akhir Februari nanti semua kolektivitas itu selesai, tidak ada lagi call 3 dan call 5 terhadap vendor. Jadi sehingga Pak Tiko, kita nggak mubazir nih rapat ya, panja restrukturisasi dan perbaikan BUMN ini tidak mubazir rapat kerja kita ini juga tidak mubazir. Dan juga Pak, terus terang Pak, 253 vendor itu ada mungkin belasan ribu kali orang yang terlibat di situ. Kita pun bisa memberikan legacy Pak, bahkan jadi amal jariah Pak Tiko dan dirut-dirut semua ini bisa menyelesaikan beban mereka. Jadi ini rapat konkret pimpinan. Jadi saya harapkan ini kita bisa bikin kesimpulan yang konkret dan mengikat bahwa novasi harus selesai paling lambat awal Februari. Lalu kolektivitas di OJK selesai akhir Februari. Lalu kita minta urusan Jam Krindo Syariah dengan BSI selesai secara internal sebelum tahun 2021 selesai. Jadi itu harapan saya pimpinan. Lalu Pak, tadi saya juga dengar Pak Bobi cerita ya. Tapi saya juga pernah dengar cerita pupuk Indonesia, kalau salah pupuk Iskandar Muda kasih kerjaan ke PP. PP ngesupin ke Bapak. Itu sampai sekarang barangnya belum nyampe Pak. Ya, jadi tolong yang begitu-gitu supaya Bapak bisa dipercaya oleh BUMN yang lain ya. Ya, dipercaya sama mitra yang lain. Tolong kerja itu sesuai dengan jadwal ya. Jangan kita cerita yang terlalu tinggi-tinggi. Jadi saya minta Bapak fokus dulu. Februari ini urusannya vendor ini selesai. Nah, kalau Bapak bisa selesaikan itu, baru kami percaya dengan kepemimpinan Pak Bobi di Barata. Jadi kita jangan cerita tinggi-tinggi dulu Pak. Kita selesaikan dulu yang di depan mata. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih Pak Tiko, Bapak kerja konkret, Pak Wamen 2, Pak Yadi juga terima kasih ya. BSI juga terima kasih sudah mau, dan Reksa juga sudah mau menyelesaikan ini dengan baik, sehingga kita di Komisi 6 betul-betul bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mengeksekusi
harapan masyarakat. Jadi 18 November masyarakat mengadukan masalah ke Komisi 6 dan insya Allah harapan kita akhir Februari 2022 urusan ini selesai. Jadi kita konkret, jadi nggak percuma Pak Martin sama saya baru di Komisi 6 bisa menyelesaikan masalah Pak. Jangan sampai bulan tahun di Komisi 6 kita nggak bisa menyelesaikan masalah gitu loh Pak. Gitu loh. Dan Pak Tiko, terus dari itu Pak Tiko ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ini. Lu ngomong-ngomong aja nggak usah nyerempet. Baik, terima kasih. Kita Pak Daeng. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Pak Wamen 2, Pak Dirut PPA, Pak Direktur Utama Barata dari Bank Syariah Indonesia, perwakilan juga Dana Reksa, Direktur Utama. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Tiko berkaitan dengan latar belakang pemberian fasilitas kepada vendor Barata Indonesia. Saya jujur saja ketika membaca ini dan penjelasan tadi, saya merespon positif Pak. Buat saya langkah-langkah yang dilakukan ini sebetulnya sudah bagus. Bahkan ini buat saya mengusulkan ke pimpinan, saya mengusulkan ke pimpinan ini menjadi role model berkaitan dengan penyelesaian persoalan-persoalan seperti yang terjadi di PT Barata. Kenapa? Di sini ada alternatif 1, alternatif 2, artinya memang kita memberi pilihan untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang terjadi. Dan saya berharap kalau kita mau flashback kemarin, ke persoalan-persoalan yang lalu, memang kuncinya satu sebetulnya Barata itu. Kalau Barata mau berkembang menjadi besar, persoalan ini diselesaikan, dan memang tidak bisa misalnya langsung dengan cepat dan dengan gampang menyelesaikan persoalan vendor, karena persoalannya memang menyangkut beberapa pihak yang harus diselesaikan. Dan saya mendukung sebetulnya alternatif penyelesaian seperti ini. Ini penyelesaian buat saya sudah bagus, sudah oke. Nah, yang penting buat catatan saya adalah, buat Direktur Barata ke depan adalah bagaimana Barata mampu menjadi perusahaan yang secara manajerial itu diperbaiki di internal, Pak. Saya juga sepakat, misalnya Barata bukan berambisi dengan saya dapat kontrak A, B, C, D banyak dan lain-lain. Perbaiki internal dulu, perbaiki di dalam Barata dulu, baru bicara tentang bagaimana action selanjutnya untuk memperbaiki Barata. Kalau itu tidak dilakukan, Bapak tanda tangan kontrak mau 17, 14 macam kontrak yang Bapak bisa ambil dari Amerika dan lain apapun. Kontrak itu tujuannya adalah pekerjaan yang mampu memberikan advantage dan profit, Pak, buat Barata. Kalau tidak menguntungkan, buat apa kerjaan diambil gitu loh. Hanya menjadi persoalan dari kemudian hari, Bapak bisa ambil lagi dari vendor tapi tidak mampu bayar karena Bapak mendapatkan kerugian dari proses produksi itu gitu loh. Itu saja mungkin yang menjadi catatan. Saya sepakat, saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen 2, PPA dan Direktur Barata untuk memperbaiki Barata. Karena saya melihat ketika saya berkunjung ke sana, Barata itu prospektif, Pak, sebetulnya. Sangat prospektif kalau dikelola dengan bagus, baik, dan punya integritas. Bahwa ini harus diperbaiki dan ini menjadi tanggung jawab bersama, ini aset bangsa. Itu saja catatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Cukup? Oke.